ditutup dan dipersilahkan masuk. Siapa yang datang kira-kira? Syekh Abdul Qadir Jalani menongolkan dirinya, datang menemui Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran. Apa katanya Syekh Abdul Qadir Jalani? Jauh lebih mulia Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran. Saya adalah daratan, sementara Habib Abdullah adalah lautan. Kita semua sudah mendengarkan langsung ya cuplikan video bersama seorang Habib yang di situ itu mengatakan bahwa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasahu Sirrah itu kalah dengan Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran. Wah, ngeri saudara-saudaraku. Dengan narasi yang dibangun mereka sedemikian rupa. Dan ini menambah deretan bagaimana model-model mereka, tipikal mereka mengunggulkan golongan mereka saja. Bahkan kalau kita cermati dengan seksama, baginda Nabi Muhammad SAW pun kalah dengan Faqih Muqaddam. Baginda Nabi mi'rajnya seumur hidup beliau cuma 1 kali. Faqih Muqaddam itu 70 kali. Ngeri saudara-saudaraku. Dan kali ini kita semua mendengarkan langsung bagaimana seorang Habib bikin narasi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan kita semua sepakat bahwa beliau adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali. Itu pun kalah. Diibaratkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu cuma daratan. Sedangkan Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran itu lautan yang begitu luas tanpa batas seakan-akan. Ngeri saudara-saudaraku. Nah, model-model begini kok masih terus saja diikuti. Ini konsepnya bagaimana saudara-saudaraku? Makanya wajar seumpama di tawasul-tawasul mereka selalu menghilangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus mengusung nama para Habib. Ngeri saudara-saudaraku. Dan ini loh kelakuan mereka itu. Masih belum sadar juga kepada saudara-saudara kami yang masih ta'assub, yang masih fanatik buta. Makanya kami terus menerus memberikan edukasi pencerahan. Ini salah satu deretan bagaimana kasus kelakuan mereka, tabiat mereka, semangat sekali mengunggulkan mereka. Iya kan? Terus saking semangatnya mungkin mengunggulkan golongan mereka, mereka tidak segan-segan mengecilkan golongan yang lain yang tidak sekufu dengan mereka. Makanya ketika para Habib ini menghina guru-guru kita, kiai-kiai kita, pengurus PBNU kita, ini bukan hal yang aneh. Kalau perlu baginda Nabi pun dikalahkan oleh mereka. Cuma mereka belum seberani itu atau sefrontal itu. Dan ini sebuah bukti realita bagaimana kelakuan mereka, saudara-saudaraku. Dan ini catatan buat kita. Akankah kita berdiam diri melihat itu semua? Berada di zona aman dan nyaman? Ya tentu bagi orang yang berpikiran kritis tentu akan menolaknya. Guru-guru kita, leluhur-leluhur kita sudah memberikan rambu-rambu. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW adalah Sultanul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan rasul, ya kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali. Dan itu sepakat. Dan kita setiap bertawasul sesudah baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Sultanul Anbiya wal Mursalin, selalu menyebutkan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalah dengan
Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakron. Ngeri saudara-saudaraku. Dan ini sebuah bukti nyata kelakuan-kelakuan mereka. Narasi-narasi yang dibangun mereka untuk mengunggulkan golongan mereka saja. Ini bukan hal yang baru. Banyak sekali bukti-bukti nyata. Dan ini seharusnya menyadarkan, ya kan? Jangan sampai kita terobsesi, kita terpedaya dengan bujuk rayu mereka. Seakan-akan mereka membawa kebenaran, membawa semangkok madu, semangkok susu, padahal jauh dari itu semua. Ini, ayo saudara-saudaraku kita sadar, ayo saudara-saudaraku kita waras. Terus kita harus melawan itu semua. Nah, kemunculan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sebagai organisasi yang tentu ini menjadi perhitungan buat mereka. Buktinya apa? Mereka menebarkan fitnah hari ini, mengatakan BWLS adalah Neo PKI gaya baru. Wah, ngeri. Fitnah yang dilontarkan mereka. Bagaimana mungkin yang gabung di BWLS itu para kiai Nusantara, gus-gus, santri-santri, warga NU, senior, dikatakan Neo PKI. Ini kan fitnah yang kejam, dan tentu ini tidak sesuai dengan fakta. Karena apa? Karena keberadaan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini sedikit banyak menghambat doktrin-doktrin mereka. Habib yang tadinya itu lancar ndawir, lancar tebar hasutan, provokasi, dengan adanya PWLS mereka mikir, mereka tidak berani sefrontal seperti tempo dulu. Ini membuktikan bahwa ajaran mereka itu mereka juga meragukan. Bahkan kalau kita cermati, kepedean mereka menjadi cucu Nabi pun meragukan. Kenapa harus minder ketika ada orang yang mempertanyakan bukti kejelasan tentang nasab mereka yang katanya sebagai dzurriyyah Nabi, cucu Nabi. Nah, mudah-mudahan cuplikan video di atas ini menyadarkan kita semua, terlebih kepada para kabib dan para jongosa. Ayo saudara-saudaraku sadar, mereka menebarkan narasi-narasi yang sangat berbahaya saudara-saudaraku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.